Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan ilmu pengetahuan alam bersama saya, Ibu Aisyah. Semoga kita semua sehat selalu ya. Tetap optimis, sabar, dan semangat melewati pandemi yang tiada kunjung usai ini. Baik anak-anak, pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Bab ini akan mempelajari tentang pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan kesehatan organ reproduksi manusia. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Ada 3 alasan penting sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Menurut teori sel, semua sel hidup itu berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, omniselula e selula. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel ini dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Sekarang mari kita pelajari apa itu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini dicirikan dengan dihasilkannya 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid, dan siklus hidup sel dibagi menjadi 2, yaitu fase pertumbuhan atau interfase dan fase pembelahan. Jadi pada pembelahan sel, tahapan-tahapannya dimulai dari tahap interfase, profase, metafase, anafase, sampai tahap telofase. Sekarang mari kita perhatikan fase pertumbuhan, yaitu interfase. Interfase ini merupakan tahap persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Interfase ini merupakan tahapan yang paling lama dalam siklus sel. Terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Fase interfase ini terdiri atas 3 fase, yaitu G1, GAP1, S sintetis, dan G2, GAP2. Pada fase G1 terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Nah, pada fase S terjadi proses replika DNA, dan pada fase G2 terjadi pertumbuhan organel. Sekarang kita lihat fase pembelahan mitosis mulai dari fase profase. Pada fase ini, benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Kromatid ini berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus dan nukleolus menghilang. Pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Berikutnya, fase metafase. Pada tahapan ini terbentuk benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator sel. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Fase selanjutnya dalam pembelahan mitosis adalah anafase. Pada fase ini benang-benang spindel memendek, kromatid menuju kutub yang berlawanan, dan mulai terjadi sitokinesis. Fase terakhir pada pembelahan mitosis adalah telofase. Pada fase ini kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin akan membentuk anak inti, terbentuk membran nukleus di luar anak inti, sitokinesis selesai, terbentuk 2 sel anakan. Sekarang kita lanjutkan pada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk.
Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali sehingga satu sel diploid, 2N, akan menghasilkan 4 sel haploid atau N. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami masa pertumbuhan atau interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis. Jadi pada pembelahan meiosis ini terjadi 2 tingkat pembelahannya, tingkat pertama meiosis pertama dan tingkat kedua meiosis kedua. Masing-masing fasenya sama saja, mulai dari fase profase, metafase, anafase, sampai telofase. Mari kita lihat fase pembelahan meiosis tingkat pertama. Diawali dengan profase tingkat pertama. Pada fase ini membran inti mulai menghilang, terbentuk gelendong pembelahan, kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara dua kromatid. Fase selanjutnya adalah metafase tingkat 1. Pada fase ini kromosom homolog atau tetrad bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Selanjutnya, tahap anafase tingkat 1. Pada fase ini, kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrad berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Fase terakhir pada fase pembelahan meiosis tingkat 1 adalah telofase 1. Pada fase ini, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleolus mulai terbentuk pada fase ini. Terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian, sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Selanjutnya kita lihat fase pembelahan meiosis tingkat 2. Diawali dengan profase kedua. Pada fase ini membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan, dan di antara keduanya muncul benang spindel yang memancar dari kedua sentriol. Waktu ini lebih singkat dibanding tahap lainnya. Selanjutnya, tahap metafase kedua. Pada fase ini, setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator. Kemudian terbentuk benang-benang spindel, salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Selanjutnya, tahap anafase 2. Pada tahapan ini, spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Tahap terakhir pada fase pembelahan meiosis tingkat 2 adalah telofase kedua. Pada fase ini, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Jika masih kurang dimengerti, video ini bisa kalian pelajari berulang kali sampai kalian mengerti ya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.